Saudara-saudara dikasih Tuhan, senang sekali kita masih bisa bersama-sama dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Senang sekali kita berjumpa dan dalam keadaan sehat-sehat. Saya berdoa supaya saudara yang sedang sakit juga mengalami pemulihan, kesembuhan, dan jamahan dari Tuhan. Baik, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pemeliharaan dan kasih setiamu. Kami percaya kami boleh ada karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu untuk memberikan hikmat, kebenaran akan firman Tuhan yang akan kami baca. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan atau renungan satelit kita berjudul Aku Berdiri di Muka Pintu. Dan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Ini ayat yang sudah cukup dikenal bagi orang-orang Kristen sampai masa kini. Firman Tuhan berbunyi demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian. Saudara-saudara, konteks ayat ini adalah surat kepada jemaat di Laodikia, ya. Di mana dikatakan Yesus bersurat atau berfirman kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat yang pertama dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, dan kita belajar di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai firman dari Amin. Dia dikatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata Amin di sini menunjukkan bahwa Yesus menyatakan apa yang disampaikan adalah suatu kepastian atau kesungguhan dan tidak bisa dibantahkan sama sekali. Dan demikian juga dengan berkata saksi yang setia dan benar, menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang saksi yang adil, tidak berdusta, jujur, dan dia akan mengatakan kepastian di dalam atau kepada jemaat. Dan juga dikatakan disebutkan dia sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengenal seluruh ciptaan Allah, menggambarkan bahwa dia mengenal setiap kita, setiap gerejanya. Nah, berita pertobatan yang disampaikan oleh Yesus adalah barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, katanya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah berita pertobatan. Dan jemaat Laodikia digambarkan oleh Yesus sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Di dalam ayat 15 dan 16 dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Perhatikan di sana. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, kata Tuhan, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak mau orang percaya yang suam-suam kuku, dan Tuhan akan memuntahkannya, katanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat Laodikia juga dikenal sebagai kota yang menghasilkan kain wol hitam menjadi kebanggaan mereka, sehingga mereka merasa kaya raya dan penghasil obat mata. Mereka dikatakan merasa kaya, tidak kekurangan, padahal mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu yang digambarkan Tuhan Yesus. Nah, di dalam berita firman Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ini kita belajar supaya kita membuka hati bagi Yesus, bertobat. Itu beritanya. Nah, ada 3 poin yang kita mau ingatkan di dalam ayat 20 ini. Yang pertama, bahwa Yesus segera datang. Perhatikan di sana Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu. Ini menunjukkan bahwa Yesus berada begitu dekat, ya. Dia segera datang dan tidak jauh dari hidup kita. Sebab dia ada di depan pintu kita. Dia ada begitu dekat dengan keberadaan kita, dan dia akan memulihkan kehidupan kita. Inilah tujuan kedatangannya. Yang kedua dikatakan Yesus mengetok pintu. Artinya bahwa kita dituntut untuk peka akan panggilan Tuhan,
peka akan suara Tuhan, peka akan ketokan pintunya. Ya, setiap saat ketokan itu bisa terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan kita melalui berbagai cara. Melalui renungan-renungan yang saudara dengarkan, melalui khotbah-khotbah di gereja saudara, melalui orang-orang di sekitar saudara yang mengingatkan saudara. Bahkan juga saya mau katakan, melalui sakit penyakit yang saudara alami, itu adalah ketukan-ketukan yang Tuhan berikan. Dan juga saya mau katakan, pandemi ini bisa saja menjadi sebuah ketukan yang keras bagi kita untuk bertobat. Bencana alam dan lain sebagainya, inilah ketukan. Yesus mengetok hati kita. Yang ketiga, bahwa Yesus akan masuk ke dalam kehidupan kita. Yesus mau bersekutu dengan kita. Yesus mau bergaul dengan kita. Yesus mau makan dan bersama-sama dengan kita, satu meja dengan kita. Menunjukkan adanya persekutuan yang intim, persekutuan yang indah, kebersamaan dengan Dia. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, bertobatlah dan jadikan Yesus menjadi satu-satunya kekuatan dan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.